Saudara, Anda ada di segmen Ulas Kompas bersama saya Cindy Permadi. Hari ini kita akan mengulas harian Kompas yang terbit hari ini, Senin 18 September 2023. Kita awali yang pertama, ini adalah foto Jonathan Christie yang luar biasa bahagia di lapangan setelah berhasil mengalahkan Kenta Nishimoto, atlet asal Jepang, dalam pertandingan final tunggal putra turnamen bulu tangkis Hong Kong terbuka di Hong Kong Coliseum, Hong Kong minggu kemarin. Jonathan berhasil menaklukkan Nishimoto dalam 3 set, 12-21, 22-20, dan 21-18 skornya. Dengan kemenangan atas Nishimoto ini, Jonathan menyabet 2 gelar di tahun ini. Yang pertama dari Indonesia Masters Januari lalu. Bukan cuma Jonathan, tapi duet Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, ganda putri Indonesia peringkat 8 dunia, juga bawa kabar baik. Mereka jadi ganda putri pertama Indonesia yang berhasil menjuarai Hong Kong terbuka BWF World Tour Super 500. Mereka menang melawan pemain Malaysia Pearly Tan dan Tina Muralitaran. Nah, kemudian ada informasi juga masih di halaman muka, saudara. Ini adalah soal dampak kekeringan panjang akibat El Nino yang mulai terlihat di beberapa waduk dan bendungan di sejumlah daerah produsen beras. Di dalamnya dijelaskan kalau persediaan air mendekati titik kritis. Walaupun masih bisa dimanfaatkan, tapi kondisi sumber-sumber air ini bisa mengancam pasokan air untuk musim tanam padi di tahun depan. Ada beberapa yang dipantau oleh tim harian Kompas, misalnya Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Bendungan Rentang di Majalengka, Waduk Ketungombo di Boyolali, dan Bendung Klambu di Grobogan. Ketinggian dan debit air terus berkurang. Nah, dengan kondisi seperti ini, kelompok tani tentu berharap pemerintah bisa mengatur ketersediaan agar air bisa mencukupi. Di Waduk Jatiluhur misalnya, tinggi muka air jauh di bawah garis pembatas. Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, Anton Mardiono bilang, kalau elevasi air di Waduk Jatiluhur turun sampai 10 meter dalam 3 bulan terakhir. Meskipun masih bisa mengalirkan air irigasi ke sawah, tapi kalau masih seperti ini, irigasi bisa terganggu. Nah, kalau dari catatan sebenarnya sampai akhir 2023, ketersediaan air waduk sebenarnya masih terkendali. Kalau sesuai dengan hitungan kebutuhan air untuk irigasi dan bahan baku air minum. Kalau dihitung-hitung, ketersediaan air ada 2,8 miliar meter kubik, kebutuhan 1,8 miliar meter kubik. Jadi masih ada surplus 1,1 miliar meter kubik lagi di Desember 2023. Tapi itu dengan catatan kalau hujan turun di November dan Desember. Kalau enggak, persediaan air makin terbatas. Solusi yang lagi direncanakan pun adalah teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan di November untuk di wilayah Bandung serta sebagian Cianjur dan Purwakarta. Perum Jasa Tirta II bilang kalau sudah menyiapkan dana 13,4 miliar rupiah untuk TMC atau hujan buatan ini yang diperkirakan bisa menambah 400 sampai 500 juta meter kubik tambahan air yang akan memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Nah, selain di halaman muka, saudara, kita juga ada informasi di halaman 15. Nah, kalau di halaman 15 ini ada persadaan alias persatuan yang jadi spirit yang dibawa dalam acara Bank Jateng Friendship Run di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelari dari berbagai latar belakang menjajal 5 km lintasan di pusat kota yang ikonik dengan semangat persatuan, kemenangan, dan kegembiraan. Beberapa di antaranya juga bahkan berkostum unik. Ada yang menggunakan pakaian tradisional Batak, Nias, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan juga Asmat. Medan, saudara, jadi kota ke-9 di rangkaian Bank Jateng Friendship Run. Setelah sebelumnya mampir di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin. Perjalanan pun nantinya akan ditutup di kota Palembang tanggal 1 Oktober 2023. Nah, Bank Jateng Friendship Run ini juga digelar untuk menyambut lomba lari Borobudur Marathon 2023 yang bakal digelar 19 November di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tema yang diusung adalah Voice of Unity. Nah, itu tadi adalah 3 berita dalam segmen Ulas Kompas hari ini. Saudara, selengkapnya bisa Anda akses lebih lengkap di Harian Kompas Senin 18 September 2023 atau melalui aplikasi kompas.id.